Oke, welcome weekly analisis ya teman-teman. Oke, waktunya serok, 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 serok. Apa yang diserok? Oke, ini kita punya gold ya. Minggu lalu sudah kita kasih di channel Telegram. Directionnya seperti apa sudah saya kasih jelas ya teman-teman. Berarti mulai dari sini. Oke, dari sini kita punya tiga demand. Ada skenario satu yang merah, merah putus-putus sama merah titik-titik. Ya teman-teman. Yang terjadi sepertinya skenario yang merah putus-putus ini. Pertama ke SR flip dulu, baru ke demand naik. Ya, kita cek. Nah, putus-putus. SR flip dia nahan, naik ya teman-teman. Oke, naik. Lalu saya mulai sampaikan ke grup, apakah mau sejalan dengan skenario ini? At least dia harus turun dulu ke demand. Oke, mulai patah turun. Dia turun ya teman-teman. Target on demand. Masuk demand. Oke, ini target sementaranya. Oke, mulai mental dan sampai ke target sementara. Dan harapannya dari supply ini dia bisa lanjut ke bawah teman-teman. Oke, nah mulai turun lagi. Ya, baru masuk ke demand. Ini NFP. Dan waktu itu saya bilang, saya belum masuk karena demand lebar. Pertama. Kedua, biar lebih dalam saja dan ada tanda. Baru entry jika memungkinkan karena ini Jumat. At least ternyata nggak ada tanda untuk entry dan kita cek demand break. Jadi roadmap untuk gold seminggu kemarin semua ada di Telegram. Yang belum join silakan join dulu ya. Dan info juga kelas batch 31 sepertinya ya teman-teman saya adakan nggak jadi di 15 19 tapi di akhir bulan Juni 20-an up. Oke, karena di tanggal 20-an saya ada urusan yang harus saya kerjakan, jadi sepertinya akan lebih leluasa di setelah tanggal 25. Oke, dan bagaimana yang nyangkut di IHSG, saya pikir masih dalam sih teman-teman. IHSG 5.200. Gimana, setuju nggak? Tapi at least dia sudah drop, harusnya nge-bounce, harusnya. Tapi nggak ngerti. Kita lihat dan kita nikmati saja apa yang terjadi di negeri ini. Ya, nah ini analisa kita minggu lalu. Jangan lupa join ke Telegram dulu. Karena roadmap step by stepnya semua ada di sini. Ya teman-teman. Roadmap step by stepnya semua ada di sini. Nah, ini saya hapus dulu aja. Bread, Paperstone ya saya pakai servernya. Kita lihat dari daily. Nah, daily ini dia tinggal landas. Ini break low. Berarti ini ya yang dikejar ya. 4112. Karena apa ya ini tadi. Si harga ini tidak sanggup untuk bikin high yang lebih tinggi. Makin drop. Ya teman-teman. Ini semua drop loh. Gold drop, Bitcoin drop, ISG drop. Yang naik apa? Indeks saham KOSPI Korea, Jepang itu naik teman-teman. Indeks saham Amerika juga naik semua. Tapi indeks saham Indonesia wak wow. Oke. Jadi arahnya ke sini. Ya arahnya ke sini untuk market gold minggu depan. Dan teman-teman lihat dulu di daily ini ada supply nih yang cukup menarik. Sebelum impulsif kuat itu ya. Dan di sini ada support yang di break. Oke teman-teman. Saya ambil ini dulu aja.
ya. Dan polanya kan kemarin jelas seperti apa. Saya sudah berkali-kali sampaikan, ya. Berarti harusnya minggu depan itu yang terjadi dikoreksi untuk lanjut turun, koreksi naik untuk lanjut turun, teman-teman. Ya, kita cek. H4 sekarang. Nah, ini ada fake out terjadi ya, teman-teman. Sudah terjadi. Jadi range tradingnya dari high sini ke low ini yang happen. Dan ini saya latarnya saya ini supply daily tadi ya. Oke, supply daily saya kerucutkan jadi ini. Tapi sebenarnya ini lebih oke yang ini karena dia di area premium. Ini masih di area 50% ya. Oke, kelihatan ya sudah ya. Jadi strukturnya yang terjadi sekarang adalah ini, 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 ini. Ini impulsif. Berarti besok minggu depan saya cari koreksi. Apakah lanjut impulsif lagi? Oke. Nah, polanya jadi gini, teman-teman. Ini di H4. Lalu H1 kita cek lagi. 50% kita ambil. Nah, ini dia. Ini saya kerucutkan lagi ke atas. Ternyata ada beberapa supply. Oke, ya. Nah, untuk terjadi koreksi berarti kan harus ada reaksi di sini, teman-teman. Oke, tetapi ya satunya belum menunjukkan dia mau naik. Mungkin nanti di jam 15. Ya, mungkin nanti di jam 15. Yang besok saya update di Telegram. Jadi jangan lupa join dulu ke Telegram. Oke, jadi levelnya seperti ini. Clear ya? Jadi untuk si gold harusnya minggu depan akan ada koreksi dulu untuk melanjutkan penurunan yang lebih dalam lagi. Targetnya kemana? Targetnya sudah ada tergambar di tadi. Ini 4112. Ya teman-teman. 4112. Ini. Nah, itu target lowestnya di sana. Oke. Yang penting clear dulu teman-teman. Kalau nggak mudah tanya ya. Di komen aja boleh. Ini harus naik untuk lanjut turun. Si gold. Clear gold. Sekarang kita ke US oil. US oil demand ini harusnya kemarin nahan harga. Ya, rebound dulu 97 baru dia lanjut turun. Rebound hampir 97, dia 96. Ya teman-teman. 96. 96 besar. Oke. Dan ini lanjut turun ke bawah harusnya. Ini saya hapus. Jadi nextnya oil kejar ini. 7948 sampai 76. 76. Jarum. Ya ini yang dia kejar. Oke. Nah, kita masih pakai gambar minggu lalu karena nggak banyak berubah. Kita ambilnya H4 ya teman-teman. Oke. Oilnya sudah clear. Kalau Anda mau entry berarti ya tinggalin follow trend aja ini.
Nah, berarti kan nunggu ini. Nah, karena berkali-kali saya bilang bahwa pola market itu ya begitu-begitu saja. Ya, tapi ada perlu perhatian lebih detail. Tiap time frame-nya yang ada ambil yang mana, entry yang mau di time frame berapa, pola-pola di mana saja yang akan Anda ambil. Intinya impulsif dan korektif. Gold sudah, oil sudah, nextnya tujuannya. Ya, lalu sekarang kita DXY. DXY harusnya kemarin bisa ke demand dulu, cuma nggak mau ternyata. Habis dia bikin ranging, plus langsung after NFP. Ya teman-teman, after NFP. Oke. Nah ini masih dengan target yang sama. 102,85. Oke. 102,85. Target price-nya nanti ke depan. Ya. Lalu Bitcoin, teman-teman. Bitcoin sayang banget. Gak mau pullback dulu ke 79.500. Langsung rontok dia. Langsung rontok. Ya. Oke. Nah, ini saya anggap ini hilangkan jerat. Karena sudah selesai fase-fase koreksi ini selesai. Ya teman-teman. Ini koreksi kemarin 79%. 79%. Ya teman-teman. Kita cek 79% ini berarti dia ada ini. Ya 49.000. Dekat dengan demand kita. Nah, berarti untuk si Bitcoin ini range-nya ini ya teman-teman. High, low, higher high. Dengan kita punya break di level ini. Oke. Nah, serok nanti 45.000. Ya, 45.000 serok Bitcoin. Seroknya yang kecil aja dulu. Serok besar kalau turun lagi. Kita bicara yang spot ya, bukan yang perpetual ya teman-teman. Bukan yang margin ya. Ini targetnya. Kapan? As soon as possible. Ya teman-teman. As soon as possible. Jadi gold sudah kelihatan polanya seperti ini. Tunggu koreksi minggu depan. Tapi ya bisa saja ini lanjut turun dulu lagi. Ya teman-teman. Karena NFP strong US. Oke. Oil turun lagi. Oke. DXY naik. Strong US. NFP. Bitcoin turun. BTC USD. USD-nya menguat, BTC-nya turun. Oke. Pemerintah IHSG. Pemerintahnya Brown. IHSG-nya ambrol teman-teman. Oke. Ya. eh Kita berdoa buat pemerintahan Indonesia. Semoga lekas membaik dan saya harap kedepannya yang ada di dalam pemerintahan orang-orang yang kompeten, bukan orang-orang yang ngawur dan bukan orang-orang yang asal bunyi. Oke, amin. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Terima kasih.